Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa kelas 11 bahasa? Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam materi pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia peminatan kelas 11 bahasa. Pertemuan kali ini kita akan bahas materi yaitu mengubah informasi dari tabel dan grafik menjadi uraian. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu tentang tabel dan grafik. Bersama saya Ibu Imas Kusmiati. Sebelum ke materi inti, di sini saya sajikan dulu beberapa istilah yang berkaitan dengan tabel dan grafik. Yang pertama ada istilah signifikan yang memiliki arti penting dan cukup berarti. Kemudian ada istilah stabil yang memiliki arti tetap atau tidak ada perubahan. Yang ketiga, fluktuatif artinya tidak tetap atau naik turun. Kalian juga bisa menemukan istilah yang sama tetapi dalam bentuk kata benda yaitu kata fluktuasi. Kemudian ada istilah stagnan yang artinya terhenti. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin akan kalian temukan dalam pembahasan membaca tabel dan grafik. Kita lanjut. Nah, ini yang pertama membaca tabel, saya sudah sajikan sebuah tabel tentang jumlah pasien di rumah sakit X. Nah, jumlah pasien yang dimaksud adalah pasien rawat jalan dan rawat inap. Di sini ada kolom tahun ya di sini dari tahun 2011 sampai 2016. Kita lihat di sini di setiap tahun ada jumlah pasien rawat jalan dan juga rawat inap. Kita mulai temukan informasi-informasi dari tabel tersebut. Kita ambil informasi pertama, kita ambil bagian kolom ini. Tahun 2011. Nah, lihat di sini pembahasannya. Pada tahun 2011, pasien rawat jalan berjumlah 8.760 orang, sedangkan rawat inap 1.356 orang. Kita lihat, tahun 2011, rawat jalan, ini jumlahnya, rawat inap, ini jumlahnya. Nah, kita ambil informasinya dan tuangkan dalam bentuk kalimat. Nah, itu yang dimaksud dengan membaca tabel. Silakan kalian teruskan untuk tahun 2011, 2013 dan seterusnya. Saya menyajikan dua saja ya, pembahasan dua kolom saja. Pada tahun 2012 kita lihat kolom tahun 2012, kemudian rawat jalannya adalah 7.650 orang dan rawat inapnya 1.050 orang. Nah, kita masukkan dalam sebuah kalimat. Pada tahun 2012, pasien rawat jalan berjumlah 7.650 orang, sedangkan rawat inap 1.050 orang. Nah, silakan diperhatikan lagi. Setelah itu kita buat informasi lain yang bentuknya berbeda, misalkan bentuknya kesimpulan. Kita lihat di sini tentang jumlah dari tahun ke tahun, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, kita lihat dari 2011 ke 2012 mengalami penurunan. Silakan cari jumlah menurunnya berapa, kemudian 2012 ke 2013 menurunnya berapa, dan seterusnya. Saya sudah menghitung. Jadi, kita ambil kesimpulan dalam sebuah kalimat. Dari tahun ke tahun, jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit X mengalami penurunan yang signifikan. Kita sudah tahu bahwa arti signifikan itu adalah penting atau berarti. Jadi jumlah penurunannya besar gitu, ya. Jadi di sini dari tahun ke tahun, jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit X mengalami penurunan signifikan. Lihat di sini semuanya menurun. Kemudian kita ambil contoh informasi yang lain yang berupa kesimpulan. Misalkan di sini penurunannya kita tadi sudah hitung dari 2011 ke 2012 berapa, ke 2013 berapa, dan seterusnya sampai 2016. Kemudian kita lihat penurunan tertinggi ada di mana, di tahun berapa, dan penurunan dengan angka terendah ada di tahun berapa. Gitu. Atau kita juga bisa lihat jumlah pasien tertinggi ada di tahun berapa dan jumlah pasien terendah ada di tahun berapa. Beda ya jumlah pasien tertinggi dengan jumlah penurunan tertinggi. Kalau jumlah pasien tertinggi itu ada tahun 2011. Tetapi jumlah penurunan tertinggi kita hitung dari sini dari 2011 ke 2012 itu penurunannya berapa? Berarti 8.760 dikurangi 7.650 itu berapa? Dan seterusnya.
Kemudian kita bandingkan mana jumlah yang paling banyak. Nah, itu adalah jumlah penurunan tertinggi. Saya sudah menemukannya bahwa jumlah pasien rawat jalan mengalami penurunan tertinggi pada tahun 2016. Jadi penurunan tertingginya itu terjadi pada tahun 2016, yaitu berjumlah 1.111. Nah, kemudian informasi-informasi yang sudah kita temukan itu kita uraikan dalam bentuk paragraf. Nah, ini contohnya. Tabel 1.5 menerangkan bahwa jumlah pasien rawat jalan di Rumah Sakit X pada tahun 2011 berjumlah 8.760 orang, sedangkan pasien rawat inap berjumlah 1.356 orang dan seterusnya. Pada intinya, di bagian uraian ini kita hanya memindahkan informasi yang sudah kita susun dalam poin-poin tadi ke dalam bentuk paragraf. Kita lanjut ke membaca grafik. Dalam hal ini membaca grafik batang. Nah, kita lihat di sini ada grafiknya, perhatikan baik-baik. Seperti kita ketahui bahwa grafik batang itu akan memiliki sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah di sini jumlah pengunjung, sementara sumbu Y-nya adalah tahun. Silakan diperhatikan, pada dasarnya mengumpulkan informasi atau menemukan informasinya sama saja seperti menemukan informasi dalam grafik, dalam tabel maksud saya. Kalau dalam tabel itu bentuknya kan kolom dan baris, sementara di sini bentuknya grafik batang-batang seperti ini. Nah, kita ambil misalkan informasi pertama dari tahun 2011, jumlah pengunjungnya ada berapa, kita masukkan dalam bentuk kalimat. Jumlah pengunjung tahun 2011 sebanyak 97.712 orang. Nah, ini ya. Kita pindahkan informasinya dalam bentuk kalimat dan seterusnya 2012, 2013, 14 sampai 17 ya. Kemudian kita cari jumlah pengunjung terendah. Jumlah pengunjung terendah di mana? Oh, ternyata ada di tahun 2011. Kita pindahkan dalam bentuk kalimat. Jumlah pengunjung terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu ini jumlahnya. 712 ya, maaf, ini saya ada perbedaan di sini 732. Kemudian selanjutnya jumlah pengunjung terbanyak terjadi pada tahun 2017. Nah, ini kan batangnya juga paling tinggi ya di sini. Nah, berarti ini paling tinggi jumlah pengunjungnya. Kemudian jumlah pengunjungnya dari tahun ke tahun kita lihat kesimpulannya apakah selalu naik? Ternyata tidak ya. Apakah selalu turun? Juga tidak. Kadang naik, kemudian ada juga turun ya. Kemudian kebanyakan sih di sini cenderung naik ya. Tetapi karena mengalami penurunan, kita bisa sebut di sini fluktuatif atau mengalami fluktuasi. Nah, ini bentuk uraiannya. Kita tinggal memindahkan informasi yang sudah kita susun ke dalam bentuk paragraf. Kita lanjutkan membaca grafik lingkaran. Nah, ini grafik lingkaran itu bentuknya seperti ini ya, biasanya persentase. Nah, sama saja kita tinggal memindahkan informasi dari setiap bagian di grafik lingkaran ini. Kita pindahkan ke bentuk kalimat. Nah, tetapi karena di sini bentuknya persentase, maka kita harus menghitung terlebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwa jumlahnya itu adalah 200 ton. Nah, maka kita hitung persentase dari 20% dari 200. Nah, seperti itu saja. Nah, jadi hasil panen tahun 1996 adalah sebesar 20%. Nah, 20% itu berarti berapa? Dari 200 berarti 40 ton. Dan seterusnya ya. 20 terus ke tahun 97, 98, 99 dan 2000 terus kalian hitung. Kemudian kalian bisa menarik kesimpulan di mana jumlah hasil panen terendah dan tertinggi. Misalkan di sini terendahnya adalah tahun 98 yaitu cuma 17,5%. Oh maaf, tahun 98 ya, ini 15%. Berarti jumlahnya 30 ton. Nah, kemudian tertinggi ada di mana? Tertinggi ada di tahun 2000 yaitu 25% sebanyak 50 ton.
Dan hasil panen dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi itu mengalami turun naik ya, mengalami penurunan dan juga penaikan. 96 ke 97 turun, 97 ke 98 turun. Tapi 98 ke 99 naik, 99 ke 2000 juga naik. Seperti itu. Kita lihat bentuk uraiannya. Nah, seperti tabel dan grafik sebelumnya, sama saja kita hanya memindahkan poin-poin informasi yang sudah kita kumpulkan ke dalam bentuk paragraf. Nah, ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.